Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kembali saya akan mereview sebuah power tool produk dari Haston. Ini mungkin konten ke-5 atau ke-6 untuk produk-produk Haston ya, kemarin sempat vakum. Untuk kali ini saya akan mereview sebuah wood planer atau mesin pasah, mesin serut ya. Ini elektrik ya, bukan cordless. Kemudian harganya juga sangat terjangkau. Untuk produk dari Haston ini sangat beragam, tidak hanya power tools ya. Tidak hanya circular saw, planer, ataupun router, tetapi Haston banyak memproduksi aksesoris-aksesoris baik itu di bidang metalworking maupun woodworking. Kita tahu seperti halnya misalnya mata bor kayu, mata bor besi, nanti kita akan review ya satu persatu. Kemudian aksesoris-aksesoris pada metalworking misalnya kayak travolas juga ada, kemudian kacamata las atau misalnya pelindung yang di telinga ya, ear muff gitu, itu juga ada, nanti kita juga akan review semuanya. Tidak hanya mata bor besi kayu, tapi untuk mata bor untuk beton juga itu diproduksi ya. Sangat beragam, nanti kita akan review satu persatu. Kemudian untuk produk Haston ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau ya, antara 300 ribuan ada, 400 ribuan ada, tergantung tokonya. Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari Haston Wood Planer ART 3090001 Wood Planer. Unitnya seperti ini. Haston ART 3090001 itu tipenya wood planer. Kemudian untuk watt maksimal tertulis di 500 watt, 220 volt untuk RPM-nya di 15.000 RPM ya, putaran per menit dengan berat di 2,8 kg. Kemudian di sini durable ya. Kemudian ini lambang powerful motor, 50 tahun pengalaman. Jadi memang Haston itu sudah cukup lama ya guys ya. Kemudian ini adalah spesifikasinya ya. Lebar dari mata pisau standar di 82 mili. Kemudian ketebalan ya, ketebalannya ini sepertinya ini maksimal di 1 mili. Untuk no load speed 15.000 RPM. Ini sama dengan spek yang saya bacakan tadi. Kemudian unit ini sudah K3L ya, 20L001400. Kita akan langsung unboxing. Pertama kita diberikan sebuah kartu garansi. Kartu garansi bahwa kartu garansi harus dikembalikan selambat-lambatnya 5 hari dari tanggal pembelian. Kemudian masa berlaku dari garansi Haston ini adalah 1 tahun. Garansi berlaku 1 tahun dari tanggal pembelian. Garansi berlaku untuk servis dan penggantian spare part. Nanti satu kita kembalikan ke toko tempat kita membeli. Ada sebuah buku petunjuk dalam bahasa Indonesia sehingga kita dapat dengan mudah ya memahami dari setiap petunjuk atau produk knowledge-nya. Di sini ada tata cara untuk pemasangan mata pisau maupun penyetelannya. Kemudian ini juga dijelaskan ya untuk penggantian karbon brush. Ini ada aksesoris-aksesorisnya sangat lengkap. Ini adalah perlengkapan standar sih sebenarnya. Ini parallel guide dan saya cukup takjub dengan produk Haston ini karena mempunyai parallel guide yang sangat solid ya, tebal untuk plat-platnya ini. Kita bisa sambungkan dengan menggunakan kayu atau multiplex 18 mili agar parallel guide ini lebih fungsional. Yang lainnya perlengkapan standar seperti kunci untuk mata pisau. Kemudian ini untuk jig pengasah ya, untuk kita asah mata pisaunya kita bisa jepit di sini. Ini perlengkapan standar setiap planer seperti itu. Kemudian ini juga dilengkapi dengan jig atau alat untuk mempermudah kita dalam memasang mata pisaunya. Kemudian unitnya. Untuk kabelnya ini menggunakan kabel yang lentur ya, berkualitas menurut saya. Kemudian panjangnya lumayan ya, hampir di 2 meter sehingga mempermudah kita dalam pengoperasian alat ini. Build quality-nya sangat rapi, solid ya. Modelnya lain daripada yang lain jika kita bandingkan dengan electric planer berharga 500-an ribu ke bawah. Ini ada segelnya. Kemudian ini untuk pengaturan ya, pengaturan kedalaman dari penyerutan. Juga dilengkapi untuk penggantian karbon brush ya. Ini ada di sisi belakang dan di bagian depan. Jika kita akan mengganti karbon brush, kita tidak perlu lagi untuk membuka casing secara keseluruhan. Ya. Sangat solid, dilengkapi dengan lock button dan juga trigger. Triggernya juga nyaman guys ya, nggak terlalu keras. Ya. Kita akan timbang. Beratnya di 2,5 kilo. Kemudian kita akan uji untuk pemakaian wattnya. Pertama saya menggunakan listrik di 450 watt terlebih dahulu.
Untuk pemakaian wattnya di 250-an watt ya, ini tanpa beban. Nanti pada saat kita menguji untuk penyerutan juga kita akan tetap uji lagi untuk pemakaian wattnya. Yang pasti pada pengujian tanpa beban, ini kita cukup menggunakan MCB 450 watt. Kemudian untuk tingkat kebisingan di 100 dB. Kalau orang Jawa bilangnya suaranya pulen. Pulen guys ini. Kemudian seperti biasa, kalau planner saya akan menguji tingkat kepresisian dari base-nya. Kita akan nolkan dulu ya untuk posisi. Yang pertama kita akan uji untuk sisi sebelah kiri, base depan dan belakang, dan ini sangat rapat ya. Tidak ada gap sama sekali untuk bagian depan sampai ke belakang. Kemudian sisi sampingnya juga sama, ya, sangat presisi. Kita akan coba silang seperti ini. Wow. Jos gandos ini Haston. Coba lagi silang berikutnya. Mantul guys. Tanpa kita perlu mengganjal ya di bagian base depan maupun base belakang. Artinya dari baru ini sudah sangat presisi untuk base-nya. Good job Haston. Bagus lah, bilang bagus walaupun sekarang gratis sama. Kurang asem karena Papa butuh mata pur aja. Udah. Ini udah semua berarti Haston? Udah. Tinggal apa? Pengujian doang? Matiin ya. Oke guys, kita akan menguji performa dari Haston Electric Planner. Ini adalah papan pinus, belum diserut. Ini panjangnya 2 meter, tapi saya akan serut kira-kira di 1 meter aja ya. Karena ini hanya pengujian, nanti ada perhatikan untuk pemakaian wattnya. Pertama saya hanya akan menggunakan listrik di 450 watt saja. Kita akan lihat apakah power planner Haston ini bisa bekerja. Saya akan coba di 0,5 mili dulu ya, kita bertahap. Ini papan pinusnya memang ngulet guys ya, nggak rata karena ini papan basah. Sehingga di sini ada yang cekung, di sini ada yang cembung. Tapi saya akan mulainya dari 0,5 mili dulu. Contohnya seperti ini, di sini cembung, sini cekung, sehingga ini nggak kena. Ya, kita akan step by step. Pemakaian watt di 340 watt. Ya, di sini terlihat memang ini modelnya cekung seperti ini. Disinilah tantangan menyerut atau memplanner papan. Halus guys.
rata ini. Tinggal sedikit lagi ya untuk menyamakan. Ini halus sekali guys, tidak ada garis ya. Artinya dengan posisi mata pisau standar, ternyata planer ini bisa bekerja maksimal untuk kayu pinus ini. Tapi saran saya jika Anda akan gunakan Hardstone planer ini untuk kayu-kayu yang keras ya, tentu harus mengganti mata pisaunya dengan yang lebih baik lagi. Tapi untuk sekadar kayu jati Belanda, kemudian kayu pinus ini atau misalnya kayu mahoni udah cukup. Hasilnya rata. Tips buat pemula udah sering saya sampaikan sih ya kalau nguji planer. Jika Anda ingin memplaner papan agar tidak bergaris, Anda harus pingul dulu di sisi kiri dan kanan. Seperti ini, menggunakan gerinda bisa atau menggunakan kikir juga bisa. Sehingga akan didapatkan hasil yang tidak bergaris. Ini sebelum dan ini sesudah. Mantul. Oke guys, tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari Hardstone planer elektrik ya, ART 3090. Feelnya menurut saya ini adalah sebuah planer elektrik yang mantap. Getarannya minim, juga stabil. Mungkin stabilnya karena bentuk yang melebar seperti ini ya, untuk di bagian atasnya, sehingga pada saat kita memegang itu, gripnya mantap guys ya, beratnya pas. Kalau kita lihat, untuk harga planer di bawah 500-an ribu, ini adalah model yang berbeda sendiri. Beda dengan merek-merek kompetitor lainnya, ini sangat berbeda. Ya. Dan ini modelnya menurut saya desainnya sangat baik ya, bagus, berwarna kuning mentereng seperti ini. Kemudian untuk base ya, naik turun base bagian depan ini juga presisi, lancar ya, nggak keras putarannya. Kemudian ya suara yang dihasilkan juga termasuk halus. Hasil pengujian yang tadi saya lakukan untuk serut pada kayu jati Belanda juga nggak ada masalah, semuanya lancar. Kemudian untuk papan pinus yang saya serut juga nggak ada masalah. Memang sebelumnya saya membuat semacam pingul ya, kalau orang Jawa bilang kita pingul dulu. Jadi kita gerinda dulu untuk bagian kiri dan kanannya sehingga hasil dari penyerutan pada papan itu tidak bergaris. Itu biasanya saya lakukan untuk planer-planer yang baru ya. Jadi kiri kanannya itu saya buat membulat. Oke guys, demikian video review wood planer ART 3090. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.